Shalom, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih juga Kau berikan kesempatan bagi kami menikmati hari yang Kau ciptakan. Kami mau bersekutu dengan Engkau agar kami paham untuk bersikap seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap mendengarkan. Amin. Saudara-saudariku, firman Tuhan menyapa kita pada hari Sabtu 18 Maret 2023, tertulis dalam kitab Sakarya pasal yang 7 ayat 10. Demikian bunyinya. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin. Dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dalam tradisi orang Yahudi ada beberapa poin yang disebut sebagai orang miskin. Orang miskin disebut ditujukan kepada orang-orang asing, orang-orang pendatang yang dianggap tidak mempunyai tempat tinggal dan juga tidak mempunyai keluarga negaraan dan juga tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Kemudian disebut juga orang miskin adalah para janda, anak-anak yatim. Juga para orang miskin disebut juga para budak. Dan juga disebut orang miskin itu adalah para perempuan dan juga perempuan amoral. Jadi tidak hanya perempuan, tapi perempuan amoral dan perempuan baik-baik pun itu masuk dalam kategori miskin. Itu adalah orang-orang yang tidak terlalu diperhitungkan dalam hal hak asasi mereka dan juga tidak diperhitungkan dalam statistik kewarganegaraan. Maka sering sekali kita temukan di Alkitab dalam penghitungan statistik perempuan itu tidak dimasukkan dalam penghitungan untuk jumlah kewarganegaraan, termasuk juga tidak mempunyai hak. Akan tetapi Alkitab atau firman Tuhan memberikan keseimbangan melalui perintah Allah kepada nabinya yaitu Zakaria yang pada saat itu melayani di Yehuda, dan dia sudah melihat bahwa banyak sekali terjadi ketidakadilan di depan mata terhadap ciptaan Tuhan. Salah satunya adalah perempuan, janda-janda, orang-orang miskin, anak yatim, dan juga orang asing. Allah tidak suka dengan ketidakadilan. Oleh sebab itu, Allah memberikan peringatan kepada orang-orang Yehuda agar mereka memperdulikan orang-orang miskin tersebut. Sebab apabila ada yang menindas orang miskin tersebut, maka yang menindas itu pasti berhadapan dengan Allah. Maka siapapun kita yang mempunyai kekuatan saat ini, entah kekuatan finansial, kekuatan jabatan, kekuatan kesehatan, atau kekuatan apapun, janganlah kita sekali-kali menggunakannya untuk menindas atau menyepelekan orang-orang miskin dalam kategori yang saya sebutkan tadi. Sebab Tuhan ada di pihak mereka. Sebab Tuhan adalah pembela mereka. Kita tidak bisa melakukan suatu pembelaan diri bila Tuhan Sang Pencipta kita sudah menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang miskin tersebut. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus, apabila saat ini kita di posisi yang sedang kuat, maka marilah kita gunakan kekuatan kita itu untuk menolong, menopang, memberkati orang-orang yang lemah, supaya kekuatan yang lebih besar lagi semakin Tuhan curahkan kepada kita. Sebaliknya, apabila sekarang kita dalam posisi yang lemah, yang dizolimi, yang dirugikan, dan menerima ketidakadilan, janganlah kita putus asa. Sebab ada Tuhan yang membela kita, Tuhan yang akan bekerja dalam hidup kita, dengan catatan jangan kita balaskan penderitaan itu untuk membalas penderitaan lainnya lagi. Supaya hidup kita boleh berubah ke arah yang lebih baik lagi. Kiranya kita berharap menikmati sukacita di dunia ini dan juga di surga. Marilah saudara-saudariku, mumpung Tuhan masih berikan nafas kehidupan bagi kita nikmati hari-hari kita. Kalau kita bersukacitalah di dalam Tuhan. Kalau kita sedang menderita, tetaplah kita berpengharapan hanya ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia akan memelihara kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus menguatkan dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu yang senantiasa Kau berikan kepada kami.
Apabila pada saat ini kami sedang dalam kondisi yang berat, menderita, dan tidak bisa membela diri kami, mungkin karena penyakit kami, mungkin karena kemiskinan kami, mungkin karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman kami mohon Engkau senantiasa mendampingi kami, melindungi kami, menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kami, sebab hanya dalam Engkau saja ada solusi, ada sukacita yang akan menggantikan seluruh penderitaan kami. Namun apabila pada saat ini kami sedang dalam suasana sukacita, mampukan kami untuk bersukacita dalam kerendahan hati, agar sukacita kami itu menjadi berkat juga bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.